Dan kita akan memperbaharui informasi terkini terkait gempa di Nusa Tenggara Timur. Sudah bergabung bersama kami kontributor Berita 1, Albertus Pepi Kurniawan di Kecamatan Cibal Barat, Manggarai, serta Franciscus Yosep di Posko Polres Manggarai Timur. Selamat malam rekan-rekan. Kita ke Pepi terlebih dahulu. Pepi, hingga malam hari ini bagaimana kondisi dan suasana di tempat Anda melaporkan saat ini? Oke, selamat malam rekan di studio dan pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu posko di Nanu Desa Lendak, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Dapat saya laporkan untuk situasi pada malam hari ini, gelap gulita, listrik atau belum nyala. Dapat juga saya laporkan situasi saat masih panik karena beberapa terjadi gempa susulan yang getarannya cukup besar dan informasi dari BMKG tadi itu titik gempa sudah beralih dari Nagekeo itu lebih ke arah di Kabupaten Manggarai. Untuk situasi saat ini di posko pengungsian, masyarakat menggunakan penerangan seadanya karena hingga saat ini listrik dan jaringan internet sudah mulai stabil, tetapi jaringan untuk lampu masih padam. Sementara kebutuhan warga lainnya yang mendesak itu soal stok makanan. Tadi saya wawancara beberapa warga yang ada di posko, menurut mereka stok makanan sudah mulai berkurang. Apalagi kalau misalnya gempa ini belum berakhir sehingga mereka susah untuk mendapatkan makanan. Yeah. Selain bahan makanan, warga di posko pengungsian juga membutuhkan obat-obatan karena ada beberapa ibu-ibu dan bayi yang mengalami sakit pasca gempa ini. Selain itu, pasca terjadi gempa, air minum juga di kampung ini tidak mengalir sehingga menyusahkan warga untuk kebutuhan air minum. Dapat saya laporkan juga hingga saat ini belum ada perhatian atau bantuan dari pemerintah untuk warga yang mengungsi di beberapa posko di Kampung Nanu. Demikian. Iya, Pepi, ini saya melihat kondisi listrik memang masih belum pulih ya. Tapi saya lihat di gambar yang Anda kirim ini, warga menyalakan api, ini menggunakan bahan bakar apa? Dan warga ini, apakah seluruh tempat di mana warga ini mengungsi menggunakan alat yang serupa? Untuk penerangan sendiri menggunakan lampu tradisional, menggunakan bahan bakar minyak tanah. Tetapi itu pun stoknya terbatas. Memang tadi malam, pada saat hari pertama di posko pengungsian, masyarakat di sini kebetulan memiliki genset, tetapi karena kehabisan bahan bakar sehingga malam ini menggunakan alat penerangan seadanya. Ya, Pepi, ini apakah karena aksesnya sulit dijangkau oleh tim SAR begitu, atau memang belum hadir hingga hari kedua ini? Pepi? Pepi, masih bersama kami? Ya, masih. Ya, bagaimana Pepi untuk kondisi di tempat Anda melaporkan ini? Apakah wilayah ini sulit dijangkau oleh tim SAR? Laporkan dari Ruteng Ibu Kota Manggarai untuk akses sebenarnya masih bisa dilalui baik oleh roda 2 maupun roda 4. Tetapi sejauh ini memang sejak kejadian ada melalui pemerintah desa sudah melakukan pendataan dan menyampaikan laporan kepada pemerintah. Hingga saat ini belum ada satupun bantuan dari pemerintah yang datang di wilayah ini. Demikian. Baik, Pepi. Ini terkait dengan warga yang terluka akibat gempa. Apakah masih mendapat penanganan di posko, di tempat mengungsi, atau dilarikan ke rumah sakit? Mohon maaf, bisa diulangi? Ya, terkait dengan warga yang mengalami luka-luka akibat gempa, apakah sudah tertangani dengan baik di posko pengungsian atau di rumah sakit? Baik. Baik, kalau begitu kita beralih ke wilayah lain. Ada kontributor Franciscus Yosep. Yosep, bagaimana kondisi situasi terkini di tempat Anda saat ini? Oke, selamat malam Ika. Selamat malam untuk rekan di studio dan pemirsa.
Saat ini saya berada di halaman Mapolres Kabupaten Manggarai Timur, posko pengungsian, dan saat ini sudah ada 150-an orang mendatangi posko ini. Dan saat ini anak-anak, orang tua, dan ibu lansia mendapat perhatian khusus dari Ibu Pranata Christian Yagas yang merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Perlu kami laporkan bahwa sebelum memasuki posko pengungsian, warga mendapat pemeriksaan kesehatan gratis dari bidang kedokteran dan kesehatan Mapolres Manggarai Timur. Adapun beberapa ibu yang menyusui dan ibu hamil, berdasarkan pendataan saat ini, para petugas akan segera melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan setempat. Dan untuk makanan disediakan oleh PPG Yayasan Kumala Bayangkari. Serta untuk malam ini, semua anak-anak berada dalam posko pengungsian didampingi oleh Ibu Christian Agas. Mereka bermain bersama dan anak-anak sangat ceria. Dan ibu-ibu juga saat ini ada yang hadir bawa selimut, bantal, didampingi oleh suami dan keluarga mereka masing-masing. Baik. Demikian, Eka. Yosep, tempat Anda melaporkan ini apakah terisolasi atau aksesnya bisa ditembus oleh tim SAR sampai hari kedua ini? Akses bisa ditembus oleh tim SAR, dan ini lokasi Polres Manggarai Timur ini berada di kota Kabupaten Manggarai Timur. Berarti dengan kata lain, distribusi bantuan juga sudah masuk ya ke wilayah Anda? Berdasarkan data yang saya terima hari ini dari pihak pemerintahan Basarnas, berkat kerjasama sinergitas antara TNI Polri, Brimob, dan Basarnas, seluruh lokasi yang sebelumnya belum bisa terjangkau sekarang sudah bisa diakses. Ya. Baik, terkait dengan korban luka-luka, apakah di tempat Anda melaporkan saat ini terdapat korban yang mengalami luka berada di posko atau dilarikan ke rumah sakit? Untuk korban yang